Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh kembali hadir saudara-saudara untuk boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui kitab dari Zakaria. Nah, saudara-saudara, Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan pada masa itu untuk menguatkan semangat bangsa Israel yang sudah mulai padam. Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang hidup sejaman dengan Nabi Hagai, di mana waktu itu bangsa Israel kembali dari pembuangan dan mulai membangun bait suci. Tapi banyak halangan dalam perjuangan mereka mendirikan bait suci. Lalu di sini Nabi Zakaria ini mengingatkan bangsa Israel tentang bagaimana Tuhan sudah berjanji bahwa di tengah apapun yang mereka alami, di tengah kegagalan atau keterpurukan yang terjadi pada masa itu, Tuhan adalah Raja atas kehidupan mereka. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita juga merasakan sesuatu yang sama. Ketika kita menghidupi janji Tuhan, tapi Tuhan sampai hari ini kami belum merasakan sesuatu yang baik yang boleh kami terima. Kami tidak melihat secercah harapan. Tapi percayalah saudara-saudara, ketika janji Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, Nabi Zakaria mengingatkan Tuhan akan menggenapi sesuai dengan rencananya di waktu yang tepat. Mari kita siapkan hati sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, oh kasih setia-Mu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, ku kagum hormat
Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Iralah bata karanamu, syarala bata karamu, iralah bata, uriana namo, iriana namasi, iralah bata, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Hirabaralaya shira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 labalabaya shiralalalalalalala. Hirabaralabaya Sekali lagi kami mau katakan, kami mau kuatkan iman kami di dalam Engkau ya Bapa. Izinkan kami mempercayai setiap janji-janji-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan hari ini untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh diberkati dengan firman Tuhan yang pasti menguatkan hati dan hidup kami. Bagaimana ya Tuhan bangsa Israel pada masa itu ya Tuhan, di mana mereka melihat keterpurukan ada di dalam kehidupan mereka. Mereka nggak sanggup melakukan apa yang mereka harus lakukan. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan mereka, menguatkan mereka, dan membuat kehidupan mereka boleh berkemenangan dan janji-janji Tuhan itu boleh digenapi dalam kehidupan mereka. Hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, kita masuk di dalam pasal yang ke-8 dengan judul perikop keselamatan bagi Israel. Nah, melalui pasal yang ke-8 ini saudara-saudara, kita akan melihat tentang sebuah penghiburan melalui janji-janji Tuhan yang dinyatakan dalam nubuatan yang dititipkan Tuhan pada Nabi Zakaria pada waktu itu. Tentang bagaimana Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Mereka akan menerima janji Tuhan. Bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain yang mencari Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudara kita mau baca dalam ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan, alam semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Hatiku berkobar-kobar untuk Sion, dan demi dia amarahku menyala-nyala terhadap musuh. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal
di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Setelah masa pembuangan, Tuhan mau kembali hadir dan hidup bersama-sama dengan bangsa Israel. Janji Tuhan, Dia tidak marah lagi, Dia tidak terhilang lagi dari kehidupan bangsa Israel, tapi dikatakan Tuhan akan diam, Tuhan akan menaungi mereka. Demikian luar biasa pengampunan Tuhan, sekalipun bangsa itu sudah berlari menjauh dari hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap mengingat janjinya. Tuhan tetap mengembalikan sisa mereka, dan Tuhan hari itu berjanji, aku akan diam di tengah-tengah kamu. Wow, penyertaan Tuhan itu begitu luar biasa. Itu adalah hal yang paling penting yang harus didapatkan di dalam kehidupan manusia. Di ayat yang keempat kita lanjut saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek nenek yang duduk di lapangan-lapangan Yerusalem. Masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Lapangan-lapangan kota akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Ayat ini sedang menyampaikan bahwa Tuhan akan memelihara umatnya, baik orang-orang yang sudah lanjut usianya sampai kepada anak keturunan mereka. Mereka akan tetap mendiami dan kembali beraktivitas di Yerusalem. Kota yang tadinya hancur, kota yang tadinya sudah sepi, kota yang tadinya sudah mereka tinggalkan, akan dibuat meriah kembali oleh Tuhan. Ini menggambarkan tentang apa? Tuhan menjanjikan sebuah kesejahteraan dalam umat yang kembali dari pembuangan tersebut. Di ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu mereka yang tersisa dari bangsa ini menganggap hal itu terlalu ajaib, apakah aku juga akan menganggapnya terlalu ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Mungkin kalau menurut pemikiran manusia, apa yang dilakukan Tuhan itu mustahil. Bagaimana Tuhan yang telah meninggalkan mereka, kota yang tadinya sepi ditinggalkan, bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mendatangkan kebaikan, Tuhan sanggup untuk melakukan pada bangsa yang hari itu Tuhan izinkan kembali. Mereka dikatakan tidak boleh berputus asa karena Tuhan sedang menjanjikan akan ada pemulihan. Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan bangsa Yahudi waktu itu. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari negeri terbitnya matahari sampai negeri terbenamnya. Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Mereka pun akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Bagaimana Tuhan akan mengumpulkan umatnya yang terserak. Dikatakan dari negeri terbitnya matahari sampai terbenamnya. Mereka begitu terserak ke bangsa-bangsa saudara-saudara. Dan Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengumpulkan mereka kembali untuk mereka boleh masuk kembali dalam tanah perjanjian. Dan Tuhan akan menyertai kembali sisa Israel. Mungkin saudara-saudara berpikir, kenapa perkataan ini diulang berulang-ulang dalam kitab ataupun dari pernyataan nabi-nabi. Karena itu terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Bagaimana kita berdosa, kita melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan, bagaimana Tuhan mengampuni kita, bagaimana kita terhilang, lalu bagaimana kita bertobat kembali, dan gak semua bisa bertobat. Dikatakan di sini Tuhan menyertai sisa Israel. Orang-orang lain mungkin boleh tetap melakukan dosa, tetapi orang-orang yang mau berbalik kepada Tuhan, dikatakan Tuhan menyertai mereka dan Tuhan membangun kembali mereka. Di ayat yang ke-9, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini.
yang disampaikan para nabi. Ini sebagai acuan bahwa firman Tuhan itu dinyatakan berulang-ulang. Dan Tuhan itu pakai setiap hamba-hambanya untuk mengingatkan umatnya. Supaya umatnya itu mau hidup dengan benar, mau ada tetap dalam naungan Tuhan. Ketika dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, agar bait suci itu didirikan. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, enggak ada berkat bagi manusia. Juga tidak ada rezeki bagi hewan, tidak ada makanan bagi hewan. Orang-orang yang keluar masuk tidak akan tentram karena ada musuh. Keadaan mereka enggak aman, saudara-saudara. Aku membuat semua manusia saling bermusuhan. Enggak ada damai sejahtera di sana. Tetapi sekarang aku tidak lagi memperlakukan mereka yang tersisa dari bangsa ini seperti zaman dahulu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, ini bangsa Israel diminta untuk menguatkan hati mereka. Ini berhubungan dengan bagaimana mereka bisa menunggu sampai keadaan mereka dipulihkan. Ingat saudara-saudara, ketika kita menantikan sesuatu, kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Tapi perhatikan, ada kairos Tuhan, ada waktunya Tuhan. Nah, selama ini bangsa Israel dari sisa mereka ini hidup dari pembuangan. Mereka hanya hidup dari pegangan mereka terhadap janji nubuatan yang mereka dengar dari para nabi, yang membuat mereka itu bisa berharap lebih akan pemulihan dalam hidup mereka. Mereka boleh kembali ke tanah Israel dan mereka boleh diberkati kembali oleh Tuhan. Ini yang mereka rasakan. Lalu kemudian ketika mereka kembali, benar-benar bisa kembali dan menginjak tanah perjanjian, keadaan mereka nggak berubah begitu aja, saudara-saudara. Mereka masih harus melewati sebuah proses. Nah, untuk itu Tuhan menghadirkan nabi-nabinya kembali. Hari itu yang sedang dipakai oleh Tuhan adalah Nabi Hagai dan Nabi Sakaria yang bernubuat bahwa mereka harus kembali membangun bait suci. Mereka harus benar-benar suci di hadapan Tuhan. Dan percayalah, ketika mungkin kemarin sampai hari ini keadaanmu terpuruk, keadaanmu sedang dalam kekurangan, kamu sedang tidak merasa aman. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan berjanji, Tuhan akan memulihkan keadaanmu, Tuhan akan memberkati sisa bangsa ini. Sampai mereka bisa merasakan itu semua dan mereka semua dikatakan bisa menjadi berkat, bahkan buat bangsa-bangsa lain. Di ayat yang ke-14, saudara-saudara. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu. Ketika nenek moyangmu membuat aku murka dan aku tidak menyesal. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi pada waktu ini aku berbalik. Aku bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan tegakkanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, malapetaka yang dulu pernah menimpa mereka, itu semua diakibatkan karena dosa-dosa mereka, sehingga Tuhan menimpakan murka karena tingkah laku mereka yang jahat dari zaman nenek moyang mereka. Tapi hari itu Tuhan berkata, Tuhan akan berbuat baik bagi orang-orang di Yerusalem dan bangsa Yehuda. Tuhan minta, Tuhan cuma minta, yuk kamu kembali ke jalan yang benar, kamu melakukan apa yang benar, dan kamu harus menghindari kejahatan. Lupakan dosa-dosamu, masuk dalam kehidupan yang baru. Maka Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan kasih mereka waktu untuk mereka bisa berubah, untuk mereka bisa berbalik.
dan menata kehidupan mereka kembali. Mereka gak berkata-kata jahat lagi, mereka gak bersumpah serapah, mereka gak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, aku membenci semuanya itu. Fokus mereka yang tadinya mungkin kepada sesembahan mereka, fokus mereka terhadap apa yang mereka lihat. Hari itu Tuhan minta, fokusmu itu biar buat Tuhan, dengan melakukan apa yang Tuhan sukai, apa yang Tuhan senangi. Lalu di ayat berikutnya dikatakan di dalam perikop masa puasa yang membawa kesukaan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa pada bulan keempat, bulan kelima, bulan ketujuh, dan bulan ke-10 akan menjadi kesukaan dan sukacita dan menjadi masa-masa perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Puasa ini ditujukan untuk mereka boleh mengingat kembali apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sampai pada masa kehancuran bait Allah. Tuhan ingin di dalam puasa mereka boleh merenungi segala dosa-dosa mereka. Mereka boleh diingatkan kembali. Dan setelah mereka berpuasa, mereka bisa dimurnikan, ada sebuah kesukaan yang mereka bisa rasakan ketika hari-hari ini mereka sudah hidup di tanah perjanjian, mereka sudah menerima sebagian dari janji Tuhan. Nah, kita lanjutkan dengan ketika mereka mendapat berkat. Berkat yang dinyatakan Tuhan kepada mereka juga dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang mau mengenal Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Di ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan terjadi lagi bahwa bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota datang. Penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain dan berkata, marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Aku pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 dari orang berbagai bangsa dan bahasa akan memegang erat ujung jubah atau puncak jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi bersamamu. Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Saudara-saudara, dikatakan dalam pasal ini bahwa janji Tuhan ini bukan hanya bisa dinikmati oleh bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Tapi janji Tuhan ini juga akan bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Di mana bangsa-bangsa lain ini akan mengakui Allah Israel. Dan mereka akan datang untuk menyembah Allah Israel. Bahkan dikatakan 10 dari mereka akan memegang ujung jubah seorang Yahudi dan mengatakan, kami akan bersamamu, kami akan mengikuti Allahmu. Bukankah hari-hari ini nubuatan ini telah terjadi? Kita yang bukan orang dari bangsa Israel, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kita boleh menerima janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus belajar, saudara-saudara, untuk kita bisa mengerti apa yang dibenci sama Tuhan, apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Apa-apa saja yang bisa kita pelajari dari janji-janji Allah ini tentang keselamatan yang Tuhan nyatakan. Yang pertama, saudara-saudara, dikatakan bagaimana pengampunan Tuhan itu mereka dapatkan karena Allah kembali berdiam di tengah-tengah mereka. Pentingnya penyertaan Tuhan, saudara-saudara. Karena penyertaan Tuhan ini sanggup mengubahkan, sanggup menaungi seluruh kehidupan umat manusia. Setelah tadinya mereka hidup pada masa pembuangan, mereka menderita di masa lalu. Kemudian Tuhan membalikkan keadaan mereka pada saat itu. Tuhan mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah di mana mereka dilahirkan, di mana Tuhan mengeluarkan janji-janjinya di dalam kehidupan mereka.
Sehingga mereka boleh menikmati hal-hal yang baru dari kehidupan mereka. Apa yang mungkin tadinya hanya ada di dalam pikiran mereka, angan-angan mereka, hari itu Tuhan nyatakan. Mungkin hari ini kita juga hidup dalam janji Tuhan. Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan umatnya. Tapi mungkin sampai hari ini Anda belum menerima secara keseluruhan berkat yang Tuhan janjikan. Tapi coba perhatikan apa yang Anda terima hari ini. Kita sudah diberi keselamatan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan hari ini kita boleh disebut sebagai umat percaya. Bukankah itu anugerah keselamatan yang begitu luar biasa yang kita terima dari Tuhan? Kemudian yang kedua, saudara-saudara, dari janji Allah ini, Tuhan berjanji Tuhan akan memelihara umatnya. Tuhan akan mengubahkan kehidupan mereka. Tapi perhatikan saudara-saudara, Tuhan ingin memelihara kita apabila kita mau diubahkan kehidupannya. Kita nggak bisa hidup dari cara hidup yang lama. Bangsa Israel yang terbuang, yang mengalami pembuangan, mereka tidak bisa hidup seperti pada masa pembuangan. Mereka harus berubah untuk mereka bisa dipelihara oleh Tuhan. Ada jaminan Tuhan ketika mereka mengikut Tuhan dengan benar. Tuhan memperkatakan bahwa Tuhan akan memelihara keturunan mereka supaya lanjut umurnya. Dan Tuhan akan menganugerahkan kepada mereka kesejahteraan. Itu akan diterima. Dan janji-janji tersebut juga sama saudara-saudara. Pada masa ini kita sudah menerima bagaimana pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Tapi perhatikan tingkah laku kita. Karena kita nggak bisa hidup seperti cara lama kita hidup. Tetapi Tuhan berfirman, jadilah manusia baru. Manusia yang mengerti dan mengenal jalan Tuhan, yang tidak bisa hidup dalam kehidupan kita yang lama, saudara-saudara. Tuhan ingin kita berubah supaya Tuhan bisa memelihara kita. Supaya kita bisa selaras dan sejalan dengan janji-janji Tuhan. Kemudian janji Tuhan itu juga mengingatkan kita. Kalau tadinya mereka itu adalah sebuah kutuk. Bangsa Israel ini adalah sebuah kutuk bagi bangsa-bangsa lain. Mereka mengatakan bahwa bangsa Israel ini sudah ditinggalkan Allahnya. Sudah menjadi bangsa yang terpuruk. Hari itu Tuhan mengingatkan mereka. Aku menepati janjiku. Aku menyelamatkan engkau. Dan aku menempatkan engkau untuk bisa menjadi berkat. Jadi jangan takut. Kuatkanlah hatimu. Untuk menjadi sebuah bangsa yang kuat. Untuk menjadi umat pilihan Allah yang tangguh. Kita harus menjalani kehidupan yang baru ini. Dengan hanya melihat. Memandang Tuhan. Sampai kita menerima janji-janji dan berkat Tuhan itu secara penuh dalam kehidupan kita. Kata takut, kata kuat, itu adalah untuk mengingatkan kita. Bagaimana seringkali kita takut dengan apa yang kita pikirkan. Bagaimana kita gak kuat dengan apa yang kita lihat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang itu seolah-olah mengocoh kita. Tapi Tuhan katakan, jangan takut, kuatkan hatimu. Ada janji Tuhan dalam hidupmu, penyertaannya dan berkat-berkatnya akan dinyatakan dalam hidupmu. Ketika tadinya mungkin kita di luar Tuhan, kita menjadi sebuah kutuk. Kehidupan kita tidak layak. Tapi ketika kita mengenal Tuhan, Tuhan berjanji untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kehidupan kita. Tapi ketakutan, intimidasi, itu seringkali membuat kehidupan kita jauh dari berkat Tuhan. Untuk itu firman Tuhan mengatakan, janganlah takut, kuatkanlah hatimu, dan pandang hanya pada Tuhan saja. Kemudian yang terakhir saudara-saudara, Tuhan meminta mereka untuk melakukan apa yang benar. Bukan hanya pada masa itu, tapi sampai akhir kehidupan mereka. Tuhan ingin mereka melakukan apa yang benar, supaya Tuhan bisa memberkati hidup mereka, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan juga meminta kita untuk melakukan apa yang benar.
Sebab orang lain itu melihat tingkah laku kita. Orang lain mengenal kita dari apa yang kita perbuat. Ketika Anda dikatakan sebagai orang Kristen, tapi Anda tidak memiliki kehidupan yang benar, dan Anda tidak bisa menjadi berkat dalam kehidupan Anda yang dilihat oleh orang-orang lain, mereka tidak bisa percaya kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menjaga kehidupan kita dengan benar, kita bisa menjadi berkat. Orang lain bisa melihat bagaimana perbedaan kita dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Firman Tuhan ini Tuhan, saudara-saudara, mengingatkan kita bahwa segala sesuatu Tuhan itu ajarkan detail dan berulang-ulang. Jangan menjadi bosan, karena semuanya baik untuk membawa kita untuk semakin disempurnakan sebagai tubuh Kristus. Mari kita berjuang, kita berusaha menyelesaikan bagian kita, dan percayalah, ketika kita benar dalam melakukan kehidupan kita menjadi berkat buat orang-orang lain, Tuhan akan menyatakan berkat-berkatnya, janjinya akan dipenuhi, dan kita akan menjadi berkat buat orang-orang di luar Tuhan. Baik, saudara-saudara, kita akhiri Bible Study hari ini. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami percaya Tuhan Allah hadir berdaulat di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang hari-hari ini ingin mempengaruhi pikiran kami, hidup kami, kiranya semua itu dijauhkan dalam hidup kami ya Bapa. Izinkan kami ya Tuhan untuk semakin melekat dan mendekat hanya memandang kepadamu, supaya janji-janjimu itu boleh sempurna untuk kami nikmati ya Bapa. Dan bagaimanapun keadaan kami, apapun yang kami lewati, seberapa berat hal-hal yang harus kami lalui, biarkan itu menjadi berkat buat setiap orang yang menonton, dan mereka bisa melihat bagaimana kebesaran dan kemuliaan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami gak akan pernah bosan ya Tuhan, untuk kami berada di dalam naungan kasih-Mu, karena kami tahu ketika kami menjauh, ketika kami keluar, kami binasa. Mari Tuhan, sempurnakan seluruh ibadah kami, dan kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti Bible Study hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.